yang biasa bohong itu caleg tidak jadi. Karena nyumbang masjid kabeh ternyata nggak jadi, kabehnya diambil lagi. Nabi itu sidik amanah tabligh, patunahnya nggak usah disebut, masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Pokoknya kalau bohong itu Nabi itu dosa. Dan mahasiswa juga Islam. Nabi mensabdakan, tempat ini tempat yang paling mulia, maka gampang menjadi orang baik atau tidak. Kata Nabi, kalau ada orang sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik, karena sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Waktu itu Nabi menyebut pasar, karena tempat hiburan itu pasar. Karena di masjid orang berbuat jelek jadi baik. Mau teriak-teriak, ini di masjid. Mau lari-lari, ini di masjid. Tapi di diskotik tidak ada transport. Gulmen meneliti di 100.000 responden di 4 benua menemukan teori ESG, emosional spiritual quotient, yang dikembangkan oleh Mas Ali Ginanjar dengan training ESG dengan bisnis nangis yang bayar mahal. Karena saya juga driver di sini. Menunjukkan bagus kesadaran yang dibangun, walaupun harusnya ada follow up ya. Karena kadang-kadang nangis sesaat 2 bulan hilang lagi. Tapi bagus, saya tetap usaha yang sangat baik. Maaf untuk bukan suara saya. Oke. Masih bisa fokus ya? Masih bisa fokus ya? Suara saya jelas ya? Ibu-ibu suara saya jelas? Bapak-bapak suara saya jelas? Di mana-mana nanti teori psikologi sosial baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Tetap loh Ustaz, tidak. Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang jelek. Coba suami itu di dalam Islam, di dalam surat An-Nisa ayat 4, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Di dalam kedudukan rumah tangga, suami adalah imam, istri adalah makmum. Sepakat? Sepakat? Imam di mana-mana harus satu. Kalau imamnya banyak jadi masalah. Kalau makmum boleh nggak lebih dari satu? Sampai di sini paham? Jadi setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Ya memang tadi pada saat menjawab itu banyak bapak-bapaknya yang menjawab loh Ustaz, daripada ibu-ibunya. Ya kalau itu voting dulu aja. Voting nggak usah. Pokoknya madu di tangan kananku, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu tidak. Ibu yang jawab, saya yang jawab. Sayangnya Bu, laki-laki itu kalau menikah lagi kecenderungan, faktanya laki-laki kalau menikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih viral, lebih seksi, lebih penting, nikahnya pun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Sekarang jujur, kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih viral, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang melakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suhudan, itu busuk hatinya. Dan itu yang menggugurkan kapal ini. Udah nggak usah dibahas kalau itu. Ya. Jujur, kalau suami kawin lagi, itu istri bahagia apa susah? Dengerin baik-baik. Daripada saya terlalu lama, sekarang baca dulu surat An-Nisa ayat 19. Ini sudah terlanjur, nanti khawatir ini terpotong nggak saya jawab. An-Nisa ayat 19 dibaca. Kalau Quran terjemah, kalau nggak pakai handphone, kalau ini pakai ini aja kalau udah. An-Nisa ayat 19.
An-Nisa ayat 19. Tolong semuanya perhatikan baik-baik. Ini biar yang punya. Nah itu ada terjemahannya aja. Arabnya kelamaan. Mikro sekali berapa? Tiga. Namanya. An-Nisa surat ke-4 ayat 19. Mohon maaf, saya berdiri aja ya. Biar ini pindah. Baca baik-baik. Ya. Ya. An-Nisa masuk ke ada. An-Nisa surat ke-4. Ya, 19. Ada dong. Masuk. Dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk mahasiswa, sementara ini karena sudah terlanjur tadi ada poin yang saya tidak mau ini menggantung harus jadi tuntas. Sementara dengerin dulu aja, ilmunya belum sampai masuk. Pokoknya walau dari itu kami tidak saja ya. Ini karena sudah terlanjur bicara poligami ini sensitif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Ini orang beriman bukan ini. Dengar nggak? Ini yang berfirman siapa? Yang berfirman siapa? Allah. Untuk siapa? Orang beriman. Dengar nggak? Allah memanggil kita, kenapa kita diam? Hei gitu loh. Ulangi. Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman cuma separuh ya Allah. Salah undang. Ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Quran, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Ayat ini ayat Madaniyah. Ayat ini diturunkan di Madinah. Kok tahu? Nanti belajar di UIN, IAIN. Ini 8 SKS. Ini baru lulus jadi SAD, sarjana alam itu. Ayat ini diturunkan Madinah. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ayat Madaniyah. 95% diturunkan di Madinah. Kalau diturunkan di Mekah berarti setelah Fathu Mekah. 2 ayat ini mengenai hukum. 3 pasti ini ada tauhidnya, ada stressnya. Maka diberangkat, jangan main BH terus. Karena setan itu bisa masuk di mana-mana. Setan itu masuknya di pengajian itu di WhatsApp, sama di Facebook, sama di Instagram. Karena orang supaya tidak fokus. Halo, halo, ini nggak responsif. Halo itu jawabannya kayak halo. Nah, ini namanya respon. Ini masyarakat ini yang nggak responsif sama. Halo, 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 halo. Halo, halo. Halo, halo, Ini mohon maaf Pak dosen Pak Rektorat, mohon maaf Pak Dekan. Ini kelemahan bangsa Indonesia. Mahasiswa kita itu malas untuk berpikir. Makanya kalau kuliah di luar negeri, kebetulan S2, S3 saya di luar negeri, itu kalau cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu mahasiswa dari Surabaya. Makanya saya kalau ngajar di UGM, saya 26 tahun dari dosen Pak, Bu, kalau ada anak ngajar S1 kok semuanya di belakang, depan kosong, saya balik dari belakang, terus semuanya saya suruh balik, saya balik ngajarnya dari belakang. Makanya kalau ibu ini psikologi sosial biasa, jadi psikologi biasa. Dokter saya psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, usahakan jangan cari wanita yang berkacamata. Karena temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia.
setia. Terbukti secara empiris kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Gak ada hubungannya, gak usah dilepas, gak usah dilepas. Sampai dilepas kacamatanya. Bener gak? Dia pisah dengan suaminya 2 minggu gak masalah. Kacamata gak ada 2 jam saja kiamat. Itu satu. Halo. Kenapa ini saya waktunya gak panjang, tapi saya ingin ini ta'asur fikol, urusan di hati. Persis kalau Anda umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, di situ orang Surabaya. Kalau terpaksa di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Halo, orang tangan kanan diangkat, ini standar. Orang yang biasa ikuti sama saya akan kelihatan nanti, yang nggak bisa diangkat tangan kanan semuanya. Tangan diangkat, ya semuanya gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau Dubai ke Yordan di masjid ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu korikon, Allah ratusan kali gak jatuh. Kata Ibnu Arabi bukan Anda saya gerakan, Allah sedang gerakan tangan kita. Saya ingin hidupkan refleks Anda lebih kecil lagi, kayak mau coklat biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun. Agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kecil lagi, kayak mau coklat, pilih lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, bu, pegang dagu, pegang dagu mana bang, dagunya mana? Saya ingin menunjukkan satu. Halo. Dimanapun nonton TV lebih efektif daripada mendengar radio. Apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Ibu dengarnya dagu, tapi karena lihat saya yang didengar dagu apa tidak? Gak usah tertawa, tadi 9 kali gak turun dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Ketiga, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpin begini luar biasa. Keempat, orang ini punya asas keterpengaruhan. Maka saya ingin ini fokus karena saya nggak lama. Ini komitmen saya sejak saya di sini sudah saya lock. Seandainya sore ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada kita. Dan ini saya jaga integritas itu. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Rasanya saya tahu orang itu serius sangat. Dan akhirnya mengumumkan juga Corona paling tidak sudah 2 orang yang Corona sudah mati di Indonesia sudah 2. Sejak kemarin itu dikira nggak ada, ternyata 2. Corona tahu ya? Kelompok Rondo ketuanya BCL, ya. Ketuanya BCL, masa idamnya selesai tanggal 29 Mei. Masya Allah, Ustaz sampai menghitung masa idah. Orang Indonesia itu baikkan, begitu suaminya mati langsung dihitungkan masa idahnya. Hebat ya, BCL itu langsung diservis masa idahnya. Kalau ini bisa hafal, ya. Saya juga hafal. Nanti ya, saya hitung 29 Mei nanti begini. Ustaz, ada yang tanya, masa idah itu apa? Masa idah itu masa di mana orang tidak boleh nikah lagi sebelum kelewat masa idahnya. Mudah-mudahan gak hamil, karena kalau hamil tunggu sampai melahirkan, ya gimana? Ya kita doakan mudah-mudahan BCL gak hamil, ya. Dosen juga ngitung masa idahnya. Ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang pengaruhnya kepada banyak orang, betul? Maka betul kata Nabi, kalau orang biasa di masjid ini pengaruh positif. Di diskotik pengaruhnya negatif. Ini diskotik syariah. Alexis syariah di kompor-kompor Assalamualaikum, lagunya persidangan. Al-Fatihah aja belum langsung atas ya. Mabuk tapi Islami. Oh iya, alhamdulillah masih ada. Semuanya masih bisa fokus, halo?
biasa. Peci celana apa? Semuanya jawab. Peci celana apa? Celana apa? Saya ingin bahkan di hitam ini saya ingin lihat supaya jamaah ini lupa. Peci celana apa? Celana apa? Mikro di mana apa? Orang mikro di mana baju warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Kalau semuanya, kalau dalam psikologi namanya praktik orang itu harus hadir di sini. Jangan sampai saya ngomong terus ternyata nggak ada hadir di sini. Peci celana apa? Ya, celana apa? Orang mikro di mana baju warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arah warnanya apa? Peci celana apa? Jadi kelelawar punya waktu. Apa? Mungkin saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Karena yang hadir pada sore ini dan semuanya. Nggak tahu mana dagu mana jidat. Dan saya sudah milih di seluruh Indonesia 36 negara saya kunjungi. Saya baru pulang dari Mesir beberapa hari yang lalu. Dari Yordan, ke Oman, ada beberapa undangan di sana. Aksos kalian baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Oh tadi malam. Karena orang punya asas keterpengaruhan. Saya bisa ngasih 20 pertanyaan, saya jamin semuanya jawabannya salah, tapi tidak kalau nggak saya hentikan dia nggak menjawab. Karena orang bisa dipengaruhi. Halo? Makanya anak tergantung orang tuanya. Anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Gandul, Bauka, Kedayangan, Ujinyali, Gandul itu sangat tergantung orang tuanya. Ibu harus tanya, saya kembalikan. Halo? Maka sebaik tempat adalah masjid, sejerik-jerik. Orang-orang yang beriman. Teruskan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Suami jangan suka maksa-maksa istri. Ayat ini tidak pernah diterangkan karena banyak ulama laki-laki. Yusuf Mansur laki-laki, Hakim laki-laki, Abu Somad laki-laki, Dasar Latif laki-laki. Mama Dede perempuan tapi nggak pernah terangkan ayat. Saya laki-laki tapi saya terangkan. Laki-laki jangan suka maksa-maksa istri. Terus? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jangan kamu menyusahkan istri. Kalau suami kawin lagi, ibu susah apa senang? Kalau tidak, semua istri itu susah kalau dibalikan. Contohnya istri saya. Alhamdulillah sampai detik ini istri saya 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Tapi kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar juga nulis dan saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya pegang. Jadi kasihan ya Ustaz. Ya daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya lebih mantul. Kalau nggak mau nggak saya teruskan. Kalau mau nggak mau. Dan saya survei istri saya anaknya kiai, anaknya orang kaya, tinggalnya di tengah kota Jogja, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya kaya. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan kamu. Istri saya tidak pernah menolak poligami sekalipun dan tidak menerima poligami. Selalu menyarankan kalau kamu nikah lagi, baik untuk duniamu, baik untuk akhirat, baik untuk agamamu, bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Lakukan sekarang juga, karena saya ingin punya suami yang bisa ngajak anak istrinya ke surga. Tapi kalau kamu nikah lagi malah jauh dari surga, dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, risiko tanggung sendiri. Demi Allah Pak, saya sekarang ini takut untuk nikah lagi. Bukan karena apa-apa dan istri saya itu selalu menyarankan saya untuk nikah lagi. Tapi saya yang ditawarkan saya namanya Mbah Damiri. Kemudian 70 tahun jalannya jauh miring-miring gini. Setiap habis subuh lewat depan itu kasihan Mbah Damiri. Gak punya suami, gak punya anak, tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup.
Saya bayangkan malam pertama pingsan betul. Terus terang saya agak nunggu kapan kami ganti BCL itu ya agak ngeri. Ini bapak tahu wajahnya. Halo. Jangan menyusahkan suami istri karena nggak pernah disadari sebaik-baik suami yang baik dengan istrinya, sejelek-jelek suami adalah jelek dengan istrinya. Tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada seorang suami yang menghinakan istrinya. Tidak ada kebaikan yang lebih baik, kemuliaan yang lebih mulia daripada suami yang sudah memuliakan istrinya. Ini tidak pernah diterangkan karena ayat ini untuk laki-laki, maka tidak pernah diterangkan. Karena bapak tidak menyadari kalau menyakiti hati wanita berarti telah menyakiti hati keluarga besarnya, menyakiti mertuanya, menyakiti bapak ibunya, adik kakaknya. Ingat bapak nikah dalam keadaan sudah jadi tidak membiayai, terutama saya. Karena saya nikahin istri saya nunggu sampai S2 selesai supaya saya tidak biayai. Begitu S2 selesai mau wisuda baru saya lama, sehingga wisuda saya sudah tidak bayar. S3-nya pun saya suruh cari beasiswa biar saya nggak biayai. Ingat, kalau ada wanita menangis, maka sesungguhnya biayanya mahal. Karena air mata wanita itu high cost. Wanita itu kalau udah nangis, pak, nggak pernah sadar. Maka ayatnya jangan memisahkan. Kalau dia susah sampai nangis, air mata yang keluar itu mahal karena merusak bedak, eyeliner, hair serum, foundation, segala macam. Maskara juga. Maskara, bulu mata. Bulu matanya dijepit sekarang beli 4 cm. Kayak bulu mata bahasa Inggrisnya itu item. Sekarang 4 cm ditempelkan dari jalan ke kepiting itu luar biasa. Kalau laki-laki nangis tidak ada biayanya. Laki-laki nangis adalah sabun muka aja, apalagi mahasiswa sekalian tidak punya sabun muka. Sabun mandi untuk muka, makanya tangan kaki sama muka wajahnya sama saja. Kebaikan karena ini tidak pernah jadi. Kenapa? Sampai suami itu bagaimana pada istri itu harus berbuat baik sampai nanti yang menghalangi kebaikan semua amal baik itu bisa tidak sampai ke langit kalau ada seorang suami yang sudah mendolimi istrinya. Maka jangan menyusahkan istri. Terus dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena materi, karena hubungan suami istri itu dengan mawaddah. Ingat, mawaddah bukan mahabbah. Apa bedanya mawaddah dengan mahabbah? Mawaddah itu cinta yang lahir batin tanpa pamrih. Kalau mahabbah cinta karena masih cantik, cinta karena masih ganteng. Kalau tidak mau pensiun maka sudah hilang cintanya. Berarti itu mahabbah. Bapak itu bisa membayangkan punya anak hidungnya subing, matanya besar sebelah, mungkin kupingnya hanya satu, tapi kalau dia anak sendiri dia tetap mencintai, betul? Itulah mawaddah. Maka kalau mencintai masih karena pacarnya, karena kekayaannya, maka itu belum mawaddah. Karena banyak ibu-ibu itu cintanya tergantung uang, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di sini semuanya luar biasa. Ibu kalau mau cuci baju ada dolar di satu suami sebelum masuk mesin cuci, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh maling. Demikian juga mencintai wanita, jangan karena wajahnya. Mahasiswa, kalau nanti cari istri, jangan tergantung wajah. Karena wajah itu hanya mahabbah. Kalau hanya karena cantik dan ganteng itu enggak pantek, enggak istiqomah. Justru cari yang mohon maaf yang konsisten itu malah cari pasangan yang jelek. Insya Allah sampai tua pun konsisten ya. Dia sudah mati dan jelek. Apalagi wanita jangan merasa cantik karena kecantikan itu tidak akan melanggengkan pernikahan. Karena kalau hanya karena cantik di hadapan wanita ini di hadapan laki-laki, baik itu dosen, dekan, rektor sama, ustadz sama. Ibu cantik itu sesuai usia. Ibu itu kalau masih 20 tahun itu masih ibarat bola itu sepak bola yang rebutan 22 orang. Tapi kalau udah 25 udah berubah jadi bola basket, bola futsal yang rebutan 10 orang.
Tadi kalau udah mulai 30-an, maaf, itu udah mulai itu kayak bola pingpong, bola tenis yang rebutan paling laporan rata-rata 2 orang. Tunggu jadamu, kapan kita selesai, kapan kita selesai. Tapi kalau seusia ini, mohon maaf, bisa sensitif, mohon maaf. Ini ibarat bola itu bola bolong. Pengennya suami itu dibuang saja. Usia-usia ini mohon maaf, tidur bareng aja diusir. Suami yang mau nyusul sana tidur luar sana, batuk dulu, luar biasa. Apalagi napasnya mulai berbunyi, apalagi itu baunya sudah bukan menggari, mintatin lapusnya terus baunya sudah basem, PPO, renasor, kulitnya DPU terus masang Allah. Rudungnya buka putih, dikir lehernya putih, koyok salon pakuan jalan. Maka jangan mengandalkan kehandapan. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Itu yang dimaksud ayat ini. Suami jangan gaji istri tergantung layanan istri. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masa enggak ini, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Ibu jangan melayani suami tergantung gaji. Minum apa ini kurang gula, kemarin kurang 600 lah. Cucian gak bersih kurang 800 lah. Enak-enak hubungan suami istri yang stop, harus stop kemana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut, gak boleh. Karena hubungan Anda bukan mahabbah. Maka jangan karena materi Anda sampai menyusahkan istri. Terus? Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji dan nyata. Kecuali kalau ada istri berbuat keji dan nyata. Ada 10 syarat kata itu ulama. Laki-laki boleh memukul istri kalau ada 10 syarat. 1, dia melanggar agama. Kalau hanya makan banyak, tidur petang, ngorok, kentutan, ngiluran, ngantukan tidak termasuk. Pertumbuhannya melibat, nyampe kayak gendong nggak masuk. Dia masuk kalau dia melanggar agama. 2, terbukti nyata. Ada buktinya. 3, boleh memukul istri tapi tidak boleh di wajah. 4, tidak boleh melukai. 5, tidak boleh sampai keluar darah. 6, tidak boleh berbekas. 7, tidak boleh memar. 8, hanya boleh pakai alat tidur. Jadi suami boleh mukul istri hanya boleh pakai alat tidur, yaitu pakai bantal, guling, selimut. Raket nyamuk nggak boleh, itu nggak masuk. Setrum nggak boleh. Meja kursi nggak masuk alat tidur. Gelas piring nggak masuk alat tidur. Jadi kalau ada istri yang ngeyel, yang melanggar agama, boleh dipukul pakai guling. Sekali dipukul pakai ngeyel, 2 kali ngeyel, 3 kali masih melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Wanita apa ini? Maka ayatnya kecuali dia paksa melanggar agama dengan nyata, maka istri pun dengerin. Nanti terus saya masih serius karena sudah bilahi taufik. Tersandara langsung bismika Allahumma ya. Nggak mau duduk biar semuanya fokus, semuanya udah sampai sidro timur tata masalah. Tunggu tapi kita berdoa atau berpikir mau produksi aku masih hidup gak ini? Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup? Nyawanya masih hidup gak? Masih bisa fokus? Istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Pilihan itu langsung ditulis ya Allah yang tajamnya adalah Hindun sahabiah Nabi. Ya Rasulullah, saya punya suami itu engkau kenal yang jodohkan aku, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kaya raya. Handphonenya ganti-ganti, jabatannya cukup dekan dan wakil rektor. Luar biasa. Tapi pelit. Dia ngasih makan saya ala kadarnya, menunya selalu 5K. Karak, kerupuk, kubis, kangkung, kecap sama kerupuk. Kalau di Jogja ada namanya stereo, sego setengah tempe separuh. Kalau ngetren di Jogja namanya cat rice, sego kucing. Tahu ya sego kucing? Sego itu nasinya segini, kuasi muambling pedas luar biasa, terinya 5, asinnya kayak ubi, luar biasa. Berarti pernah makan pil, kau tahu semuanya. Maka saya sering ambil uang suamiku. Apa kata Nabi? Ya Hindun,
tidak hanya untukmu, tapi untuk dirimu dan anak-anak. Jadi istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pergi. Ingat banget kalau itu langsung tulisnya teman benar-benar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu bapak yang saya sampaikan, diteruskan ya selesai. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Suami istri itu kuncinya saling pengertian. Sebetulnya ini kaitannya dengan apa yang menghalangi kebaikan kita, yang merusak amal-amal baik. Itu salah satunya hubungan suami istri. 3 poin saja yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Semua amal kebaikan itu akan tertolak, tidak sampai ke langit. Ma'alakun bainas sama wal ardh, menggantung di langit. Kalau ada satu anak-anak yang durhaka orang tua, 2 hubungan suami istri yang gak beres. Kenapa? Karena saya senang ini ada ibu, bapak-bapak dosen, ada ibu dosen, itu senang saya. Biasanya banyaknya ibu-ibunya, bapak-bapaknya merasa super, merasa pintar, merasa egois, betul bu? Laki-laki suka egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya berapa kali suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Karena saya diajak lingkar ke Inggris, nggak mau. Saya sudah belum di sana. Halo, halo, ibu bapak yang sampaikan, maka kalau ada hubungan suami istri yang tidak beres. Kenapa? Karena terus terang. Ini menjelang Ramadan. Ramadan itu salah satunya adalah bagaimana menguatkan institusi keluarga, ketahanan keluarga. Rasulullah itu membangun kebersamaan di dalam Ramadan. Sampai buka bersama, sahur bersama, bahkan sholat tahajud biasanya sendiri aja, ini bersama dalam tarawih. Baca Quran bareng, dan semuanya bareng. Rasulullah itu minum. Rasulullah itu minum. Mohon maaf, Rasulullah itu kalau minum itu menjaga kebersamaan, maka hanya diminum separuh. Bismillah. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah lagi menempel. Jadi kalau Rasulullah nempel di sini, maka Aisyah dan Anda juga ditempelkan sini, tidak seperti wong Surabaya. Bapak kini lah, aku betul. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, ini belum ada. Proses Ustaz. Misalnya ini apel. Rasulullah itu kalau makan apel hanya digigit sedikit. Kenapa? Karena iftar itu mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain. Digigit sedikit supaya istrinya dapat badan. Enggak seperti dosen kita. Apel satu dimakan kurang sedikit dikasihkan istrinya, ini untuk makan, masya Allah biasa. Dan hebatnya istri Rasulullah juga dilanjutkan di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Jadi gak dibalik, bapak belum gosok gigi, bapak sini aku sini, enggak. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Ibu, maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak. Ya Rasulullah, sisakan untukku. Bukankah ya Allah ma'al jamaah, Allah akan memberkahi rumah tangga kita kalau menjaga kebersamaan? Tidak biasanya begitu. Kenapa kau habiskan? Biasanya kau sisakan separuh. Maka apa kata Aisyah dan apa kata Rasulullah? Ya Humairah, mohon maaf, istri Rasulullah itu namanya Aisyah, tapi nggak pernah Rasulullah manggilnya Aisyah. Rasulullah kalau manggil ya Humairah, sini rahimah, karena intinya Aisyah itu putih merah-merah kayak apel Australia, kayak delima, kayak pakai Neston, tahu ya? Apel Australia bukan apel Malang hijau. Jadi kayak tahu ya, putih ada merah-merahnya. Jadi kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Sejak tadi saya cari nggak ada. Oh itu ada nggak kayak apa? Itu kayak salah.
Sebelahnya itu halus tapi kayak manggis, masya Allah biasa. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Jujur tidak boleh dilakukan kalau itu menyakitkan pasangan. Suami itu pendek, tidak boleh panggil ipin, tidak boleh. Suami itu hitam, tidak boleh panggil black, tidak boleh. Suami itu bodak, panggil bodak, tidak boleh. Walaupun betul-betul bodak, panggil Mas Agus, atau Agus agak dulu sedikit misalnya. Bapak punya istri gemuk, tidak boleh panggil duk, tidak boleh. Tapi kalau gemuk, ya jangan dipanggil sing lagi, itu menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah itu. Saya ini alhamdulillah Pak, Bu, dapat istri asli orang Jogja, jadi sering sekali berbahasa halus ke saya. Dengan berbahasa halus membuat harmonis itu lebih mudah, karena sulit untuk marah. Karena marah secara psikologis pasti memenuhi 5 sifat. Satu, marah itu pasti teriak. 2, pasti mendekat. 3, pasti dijauhkan hatinya. Karena orang marah yang jauh hatinya, maka walaupun dekat tetap teriak. 4, pasti emosional. 5, pasti bahasanya kasar. Dan itu tidak bisa terpenuhi kalau berbahasa halus. 1, pasti teriak. Dan pasti dekat tapi teriak. Goblok, dekat kok teriak. Kok pelan? Goblok. Bego lu. Apalagi Surabaya. Gancuk bagian. Gak ada orang marah Bandung. Saya ini kalau menginap di Surabaya pasti yang saya kasih channel itu JTV, terutama pas berita bahasa Jawa. Saya dulu ini emosional. Ya ini wis matek lu berangkat siang. Ya ini matek itu. Kalau di Jogja pasti dulu paling tingginya ini mata. Ya ini matek ini masalah. Itu Surabaya itu luar biasa. 2, pasti bahasanya kasar. Gak mungkin bahasanya halus, romoinjil gak mungkin, pasti harus as gitu, pasti harus tapi gak mungkin as, gak mungkin orang marah kok, kiri sepuh, kiri sepuh, ya harus gimana? Maka keluarga, ya aku ayo maafkan aku, karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Ya kalau memang habis ya saya bikinkan lagi, maka buru-buru ini ambil gelas itu langsung dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur bu Aisyah Landa menangis saja. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa membahagiakan suami. Karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami. Ternyata apa? Bikin minumnya tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu karena gelap, garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasul dihabiskan. Soalnya kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, ada perasaan bersalah. Dan itulah hebatnya suami, gak mau istrinya tersinggung, menjaga perasaan istri. Inilah sebaik-baik suami. Maka aku punya simpenan Pak. Gimana waktu transparan, ya ibu tidak tersinggung uangnya. Karena paling celaka itu kalau punya istri pinter cari duit, karena ditaruh mana aja ketahuan. Untuk batas buku aja ketahuan. Katanya udah diberikan semuanya, nggak transparan, itu mana ini semuanya. Ini uang apa? Itu uang sial. Nah, kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Udah jadi di peci aja ketahuan. Ciri suami yang gak beres itu ciri suami yang beres itu dimulai dari handphone. Sesekali handphone suami ini kalau di telepon nama ibu ditulis apa? Kalau di situ masih tulis bebek, yaya, cinta, bojo, I love, masih oke. Tapi kalau sudah mulai namanya mama 1, mama 2, mama 3 masih. Apalagi ibu kalau telepon yang keluar namanya situ Mabes Polri, Mako Brimob, Baris Krim. Apalagi nama ibu ditulis
mak lampir. Ada masalah ini. Malamnya dia mau lari ke kamar itu suami. Maka kalau pengen beres, handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus pakai suami, nggak boleh pakai password. Maka kalau bisa nanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istrinya. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Sama aja. Nah itu bawa semuanya. Ya Allah, maafkan aku karena terlalu maka saya habiskan. Luar biasa. Ternyata itu air di dalam. Maka bu, untuk memuji suami ibu, besok pagi bangun tidur, bikin minum dikasih ini masih loh. Begitu suami bangun, Pak ini ngomong masih hangat diminum. Kira-kira kalau orang Surabaya dikasih minum itu apa responnya? Sebelum silakan ngomong itu micek dong luar biasa. Diteruskan ayatnya biasa selesai. Jika kamu tidak menyukai mereka. Kalau ada suami gak suka pada istri, istri gak suka pada suami, karena nanti ada hukum bosan. Sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena wanita di luar itu jauh lebih mempesona. Ibu, kalau ibu tidak pandai menservis suami, suami itu akan diservis oleh istri orang lain. Dan kalau ada suami nggak mau dengar curhat istri, istri bapak akan curhat kepada suami orang lain. Maka kalau ada istri curhat dengerin. Walaupun udah 12 kali kita akan anggaplah baru pertama kali tidak. Oh gitu ya. Padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, pagi ceritain. Biarkan sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahin air. Habis ya, hanya harus tambahin. Biarkan dia menangis. Demikian juga ibu. Kalau ibu tidak pandai menservis suami, di luar sana baru masuk di mall aja. Wanita yang layan itu bajunya yang atas kurang di bawah, yang bawah kurang. Makanya hati-hati kalau punya suami suka golong. Untuk insya Allah itu tidak banyak yang golong. Karena rumput tetangga lebih hijau itu di lapangan golong itu hijau sekali. Kayak di berapa kali saya diajak golong itu. Kayak itu pos tubuhnya aja kutilan kurus, dibilang sih kayak biola kayak kita. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melimpah, menyamping. Sana kayak kita, di rumah kayak gentong. Layani suami dengan baik. Makanya saya paksakan nanti saya mau naik naik Garuda supaya bisa ke Bali. Karena ini langsung malam ini saya ke Afrika di Bali. Besok pagi seminar parenting jam 8 pagi. Agak mohon maaf nanti setelah saya ini langsung meninggal. Gabungan. Mohon maaf. Saya nggak mau naik Lion karena Lion itu ya Allah teramat satu. Saya pasti minta di air, di gang. Karena kalau ada apa-apa lorong cepat lari. Tapi masalahnya pramugarinya, roknya itu sampai di mata kaki, tapi belahnya sampai Sidratul Muntaha ini. Dan susahnya itu kalau lewat dekat saya malah diangkat dulu masalah. Berapa kali saya panggil, bang itu sobek, ternyata balik itu kenal saya. Ustadz, tolong dijahitin. Oh Ustadz ya, kalau saya dosen kita langsung coblos 15 kali. Ibu bahaya saya kan. Maka kalau kamu gak suka bilangi. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Sabar. Suami istri itu sabar. Kenapa perceraian, perselingkuhan, KDRT, disharmoni selalu banyak? Karena tidak sabar. Kenapa harus sabar? Diteruskan. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Karena kamu gak suka pada suami, gak suka pada istri, mohon maaf, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Dulu langsing, sekarang dulu alhamdulillah. Di balik syai'in manusia, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Istri orang gemuk pasti punya banyak kelebihan. Mudah. Gak usah sebutin. Minimal nanti kalau banjir gak usah cari lampu. Jadi banjir ya mama, mengkurang, punya saya anak-anak. Minimal mobilnya jelek aman karena airbagnya sudah terus luar biasa. Pokoknya di balik kekurangan pasti ada. Sabar, syukur, pikir. Yang menghalangi kita nanti Ramadan, kita amal-amal baik, semua kebaikan ada 3. 1, kalau ada anak durhaka pada
Kalau ada hubungan suami istri yang beres, saling mendolimi, saling menyakiti, ibu pengen surga, gampang surganya istri itu kalau bisa menyenangkan suami. Senangkan suami. Kalau suami itu senang dengan listrik warna hijau, maka kalau beli listrik warna hijau, jangan salah Bu, saya setiap umroh haji dititipi listrik hijau. Konon katanya dioleskan awalnya itu nggak berwarna, lama-lama merah membara. Karena tadi saya ada yang menunjai di depan lipstiknya itu lebih banyak yang di gigi daripada yang di gigi. Tapi punya apa itu perangan mau lipstik yang luar biasa. Nanti beli lipstik warna hijau, oleskan ke seluruh wajah ini kalau memang, karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami. Wanita ini kalau mau ada pengajian, mau ada arisan, ada mau ketemu suami orang resepsi dan sampai 3 jam. Wudhu aja 12 meter putus sana putus naik dan lagi turun kumpulkan di tengah jadi dia melakukan sampah luar biasa. Dan wudhu yang bagus ada 99 tutorial jilbab. Ini pasti dulunya, nanti beli cara pakai jilbab ada 99 tutorial. Jilbab yang bagus mulai dari ini, mohon maaf, dalamannya jilbabnya itu harus gradasi nama merah, kuning, hijau jadi bilang ini nggak matching wudhunya itu dalamannya itu nggak sama sekali. Kalau bisa matching merah, kuning, hijau dan nggak boleh lurus, artinya miring separuh. Jadi kena mata satu lo baca laut. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai, digantung lagi dipakai, kadang-kadang daster satu peningginya wolu kasih bulan biasa. Nek kono bau Bulgari, minta prostitusi, minta istri wangi di rumah baunya bakso, DPU, bakso, minyak gosok segala macam makan. Mohon maaf. Bagaimana istri baiknya suami? Yang ketiga, seluruh amal kebaikan tidak sampai ke langit. Kalau ada permusuhan di antara sesama muslim hanya karena 01 dan 02 antara cebong dan kampret. Padahal cebong dan kampret sekarang sudah bersatu jadi cempret. Tapi pendukungnya sampai hari ini WA group saja tidak boleh. Buat apa? Dapat apa? Siapapun yang jadi cuma dalam kaos, apalagi mahasiswa otot-otot cuma dapat kaos sablonan luntur. Buat apa? Kita ada pemilu cuma 5 tahun sekali aja dibikin enjoy saja, menang ya oke, nggak menang ya oke, tenang saja. Kau nggak mempengaruhi Anda. Itu bapak yang saya katakan. Maka sampai ada orang mau masuk surga dikira pahalanya banyak tapi ditahan oleh Allah. Maka orang ini protes, ya Allah kenapa saya punya amal banyak, Ramadan saya punya amal banyak, tapi kok gak dapat pahala? Bagaimana pahala Allah memberikan sementara kamu sesama muslim saja tidak bersatu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai seluruh amal kebaikan nanti semuanya rusak, tidak dilihat oleh Allah. Sakotot min ainilah. Allah akan berpaling dari semua kebaikan kalau ada orang bermusuhan satu dengan lain. Apalagi saling menyerang. Al-qatil wal maqtul final, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama dimasukkan neraka. Tidak perlu yang bunuh siapa, perlu yang dibunuh, dua-duanya. Karena permusuhan itu sangat begitulah disamakan. Satu, bagaimana hubungan anak dan orang tua. Dua, hubungan suami istri. Tiga, hubungan sesama. Sekarang yang punya paket data, yang punya kuota, tolong dicari suami istri. Meninggal 3 minggu membusuk di Magelang. Suami istri di Magelang. Mati 3 minggu, 4 orang anaknya tidak ada yang tahu. Ayo yang punya kuota, yang punya paket data, handphone. Itu saya kalau mahasiswa pasti nggak punya. Itu mengadakan wifi terus. Kampus rajin di Ramai mau nonton wifi. Suami istri di Magelang, ya dibacain. Suami istri di Magelang, nih bacain. Ya, silakan. Suami istri di Magelang meninggal sudah 3 minggu membusuk. Anaknya 4, 2 orang anaknya pejabat eselon di Bogor sama di Bekasi. Pejabat eselon punya orang tua. Mohon karena sering ibu satu bisa memelihara 10 anak, merawatnya bisa, tapi 10 anak nggak bisa merawat seorang ibu. Apa artinya puasa Anda? Mahasiswa, kalau Anda tidak bakti pada Tuhan. Ingat ini dibaca sudah. Sepasang lansia di Magelang ditemukan tewas membusuk, suami meninggal dalam kondisi hidup.
Sepasang suami istri berusia lanjut ditemukan meninggal dunia di rumahnya di dusun Sangrahan, Desa Mungkit, Kecamatan Mungkit di Magelang. Keduanya adalah Sutarjo 70 tahun dan Surati 60. Ini nggak pakai kacamata. Plus 3. Makanya dia Ibu bisa bantu saya? Terima kasih ya Bu ya. Kacamata yang di belakang. Sebetulnya ini orang yang nggak setia juga. Sepasang suami istri usia lanjut ditemukan meninggal dunia di rumahnya di dusun Sangrahan, Desa Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu tanggal 28 Januari 2018. Keduanya adalah Sutarjo Surati yang jasadnya hampir membusuk ketika ditemukan pertama kali oleh anak menantunya sekitar pukul 11.30 WIB. Sang menantu Holly menjelaskan dirinya sedianya hendak berkunjung menemui kedua orang tuanya itu. Sudah beberapa minggu ini ponsel mertuanya itu sulit dihubungi. Anak-anaknya yang tinggal di luar kota meminta Holly untuk menjenguk Sutarjo dan Surati. Namun pintu rumah mertuanya terkunci rapat dan tidak ada jawaban ketika diketuk. Alih-alih bukakan pintu, ia malah mencium bau busuk dari dalam rumah mertuanya. Dia lantas meminta kerabat dan tetangga untuk mendobrak pintu. Saya lihat lampu masih menyala dan kondisi pintu jendela tertutup. Akhirnya saya meminta izin saudara yang lain untuk mendobrak pintu rumah dengan dibantu tetangganya. Holly dan para tetangga kaget bukan kepala, sebab mereka mendapat jasad Sutarjo dan Surati tergeletak tidak bernyawa di dalam rumah itu. Jasad bapak masih dalam posisi duduk di kursi ruang tamu, sementara ibu di tempat tidur bapaknya. Holly mengaku rutin menjenguk kedua mertuanya itu setiap 3 pekan. Dia juga mengaku terakhir kali melihat keduanya sekitar 3 pekan yang lalu. Kepala Polsek Mungkit AKP Supriyanto mengatakan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, sepasang lansia itu diduga sudah meninggal sejak 2 sampai 3 minggu yang lalu. Diduga kuat Sutarjo meninggal terlebih dahulu sebelum istrinya. Selama ini Surati menderita stroke dan hanya dirawat sendiri oleh Sutarjo di rumah lantaran anak-anaknya berada di luar kota. Kita belum bisa mengetahui penyebab pasti meninggalnya kedua korban untuk memastikan jenazah kita bawa ke RSUD Dr. Sarjito, Yogyakarta untuk proses autopsi pasti. Masya Allah, suami istri mati sudah 3 minggu, 4 orang anaknya, padahal ada yang jadi pejabat 2, semuanya sukses di dalam dunianya. Tapi inilah yang nanti akan berusaha. Ini penting untuk saya sampaikan karena sesukses apapun tidak ada artinya kalau satu keluarga berantakan, dua orang tua. Ketika ada permusuhan yang antara 3 orang ini yang harus kita bereskan karena puasa semuanya tidak ada maknanya nanti Ramadan kalau 3 orang itu. Makanya yang merusak amal nanti ada 10 hal di dalam surat Al-Qalam. Mulai 10 sampai ayat 14 itu ada 10 hal. Salah satunya adalah hubungan hablum minan nas. Hablum minallah sifat apapun tidak ada artinya. Ada orang sholat sampai jidatnya itu wajahnya penuh bismillah. Allah luar biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh itu seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu. Tidak peduli corona, nggak udah kota sekali. Baca Quran yang bagus, sholawat kirim tetapi final neraka. Kenapa? Karena dia tidak baik dengan sesama. Maka iman tidak hanya tidak sholat, tidak puasa. Iman bilang kamu tidur kenyang sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena lapar. Nabi tidak menyebut tetangganya itu PDIP apa Golkar apa Nasdem apa P3 enggak peduli. Tetangganya itu muslim atau non muslim enggak peduli. Hubungan tetangga menentukan bagaimana amal orang kita. Perusahaan amal adalah hablum minallah bisa karena hablum minallah. Ya, itu saja. Mohon maaf, pesawat saya setengah 7, jadi jam 6 saya harus sudah boarding. Mungkin ada dialog. Enggak, ini ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bapak-bapak ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Ustaz, ini ada teman-teman yang kami undang, sahabat-sahabat kami, pengendara ojol. Alhamdulillah. Innama tursaruna wa turzakuna wa turhamuna bidawaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah di keluarga kita kalau kita
mudah-mudahan teman-teman hijau ini bagian dari keberkahan kampus ini. Kalau bisa mahasiswa ini semuanya itu menggunakan ojol ini semuanya. Kalau perlu walaupun punya motornya ditinggal naik ojol saja. Ada berkah semuanya. Mungkin ada doa untuk Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, beri manfaat. Pokoknya yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang punya masalah mudah-mudahan punya hidup berdasar yang terbaik. Yang janda-janda mudah-mudahan ditemukan dengan budaya kaya raya. Yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar aja ya. Yang belum punya pasangan mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah punya pasangan belum punya keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih ada utang-utang ini belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini keberkahan Allah. Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kencang utangnya banyak. Semuanya jadi keluarga sakinah wa ta'ala hadirnya. Wali kulimiyati solihah dulu, wali doi ta'ala, wali sewadi rasul, untuk semua kebaikan kita dunia akhirat, untuk mahasiswa kita, untuk UTS-nya supaya lancar, UKS-nya supaya lancar, pokoknya kuliahnya lancar, lulus kumlot, mudah-mudahan. Yang mungkin nggak bisa ngerjakan soal, mudah-mudahan Allah jadikan dosennya waktu koreksi ngantuk, sehingga bisa mengerjakan. Sehingga lulus kumlot walaupun ngerjakannya lancar. Allah berkahkan semuanya ala hadinya. Wali kulinati sulika kulhu. Wali doi ta'ala salam rasul al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mudah-mudahan ini semuanya jadi berkah. Lain kali cari waktu yang agak karena ini mohon maaf sisa waktu. Saya acara pertama utamanya saya ada di Gresik. Di sini dan karena daripada pesawat saya masih 6:30 akhirnya di sini. Ini numpang. Tiket saya beli sendiri. Mohon maaf, mudah-mudahan paham maksud saya. Kebetulan kalau tiket ini katanya diskon kok ya masih mahal Pak. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya. paham Ya, saudara saya itu enggak Pak. Saya jadi dosen 26 tahun. Gaji saya 7 juta, TKP paling 8 juta. Tapi alhamdulillah 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana Allah berkahkan sih? Entah dari teaching, training, syuting, membimbing umroh, alhamdulillah. Untuk saya tidak kehitas, mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, Allah maafin ditarik. Saya mohon maaf, amin, mohon maaf. Ini mana foto? Boleh foto tapi bareng-bareng dan duduk situ aja nanti saya duduk di situ. ada teman-teman yang bisa foto kan? Itu aja, di atas satu aja saya di situ aja. Yang ini dekat saya, yang tua-tua nanti dekat sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wijayanto.